kita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, akhirnya membuat kita sedikit jumawa, sombong. Ini bagaimana mengelola ini? Nah, itu kesalahan. Itu kesalahan yang dimiliki manusia. Dan itu termasuk dari kekurangannya. Kekurangan juga. Itu termasuk dari kekurangan. Kenapa? Dia punya kekurangan kok minder. Orang yang punya kelebihan kok sombong. Itu kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta hidayah sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua kembali dalam program Kantin Habaib, kajian rutin bersama Habib, yang seperti biasa kita sajikan untuk Anda, para pemirsa channel YouTube Majelis Al Ibadat, setiap hari Kamis malam Jumat jam 8 malam. Dan program ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan Anda, pengetahuan Anda, khususnya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya Allah, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kali ini saya tidak sendiri, seperti biasa saya ditemani atau bersama guru kita Al-Ustadz Al-Habib Haji bin Asgaf, yang insya Allah akan memberikan berbagai nasihat yang mudah-mudahan bisa kita serap dengan baik dan insya Allah bisa kita aplikasikan dengan baik dalam kehidupan kita. Langsung saja kita sapa beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan dan kabar Ustaz pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Meskipun cuaca tidak menentu tapi tetap sehat. Sehat alhamdulillah. Buat sehat aja. Buat sehat. Buat senang ya. Buat senang, happy terus. Happy terus. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh guru kita juga bisa menginspirasi kita semua, khususnya para pemirsa, bisa selalu happy bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun problematika kehidupan yang dirasakan, tetap selalu berbahagia, tetap selalu merasakan kesehatan yang tentunya kita syukuri apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sebuah pembahasan di mana kita sebagai manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kelebihan. Namun terselip juga di situ ada beberapa kekurangan. Nah, kita sebagai makhluk yang diamanahi kelebihan, kemudian juga terdapat kekurangan. Bagaimana kita menyikapi kelebihan serta kekurangan yang ada di dalam diri kita? Ya jelas, kita ini kan manusia. Manusia itu salah satu macamnya makhluknya Allah. Makhluknya Allah kan banyak. Ya. Ada manusia, ada hewan, binatang, ada malaikat, ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Lah, namanya makhluk itu nggak sempurna. Walaupun terdapat kesempurnaan dalam beberapa hal ya, di dalam dirinya, tapi tetap ada juga kekurangan di dalam beberapa hal lainnya. Jadi adanya kelebihan dan juga ada kekurangan dalam makhluk itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Nggak bisa kita mau menuntut menjadi sempurna tidak ada kekurangan, nggak ada. Pasti ada. Ya, pasti ada. Lah, kelebihan, kekurangan semuanya patut kita miliki dan juga kita terima dengan lapang dada dan syukur. Ketika kita dikasih kelebihan oleh Allah, manfaatkan kelebihan itu untuk mendapatkan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kekurangan yang ada pada diri kita minimalisir, kurangi dikit demi sedikit, sehingga kekurangan itu tidak terlalu nampak dan terlihat. Walaupun ya akan mungkin terlepas dari kekurangan, tapi minimal sudah kita
sembunyikan, kita minimalisirkan, sehingga kekurangan itu tidak terlalu terlihat. Lah, kekurangan ini kita perlu mengambil daripada kelebihan orang. Kekurangan orang perlu kita ambil untuk apa? Menunjang kelebihan yang kita miliki. Paham maksudnya ya? Kita punya kekurangan. Bagaimana caranya mengatasi? Kita belajar dari kelebihan orang dalam hal itu. Kita bermasyarakat. Ada teman kita yang punya kelebihan dalam ini. Ada yang punya kelebihan dalam hal ini. Ada yang punya kelebihan dalam hal ini. Lah, kekurangan kita itu ya, kelebihan di siapa? Dari teman kita, dari orang-orang di sekitar kita ini siapa? Kita ini kekurangan kita emosian. Temperamen. Kita di lingkungan kita, dari keluarga, tetangga, teman, atau orang lain yang nggak temperamen siapa? Atau yang punya temperamen tapi dia bisa mengatur. Lah, kita perlu apa? Belajar dari kelebihan orang itu. Kelebihan orang itu dalam mengatur temperamennya, emosinya, bagaimana? Kita perlu belajar dari dia, dari kelebihannya. Ya, kekurangan kita obati dari kelebihan orang lain. Sebaliknya orang lain juga seperti itu. Melihat kekurangan orang itu dipelajari agar dia tidak memiliki kekurangan itu. Untuk apa? Untuk menambah kelebihan yang dia miliki daripada kekurangan itu. Jadi, oh, ini nggak benar. Jangan sampai saya punya kekurangan seperti itu. Kita bisa menghindarinya. Jadi kekurangan orang bukan untuk kita menghinanya, tapi kita jadikan bagaimana kita bisa menghindari kekurangan. Jadi pelajaran buat kita bagaimana kita bisa menghindari. Ya. Cuma sayangnya kan setelah kita menyaksikan ada kelebihan seseorang, terus akhirnya kita merasa kurang dari itu, kita merasa minder. Di sisi lain ada bisikan setan atau mungkin hawa nafsu, kita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, akhirnya membuat kita sedikit jumawa, sombong. Ini bagaimana mengelola ini? Nah, itu kesalahan. Itu kesalahan yang dimiliki manusia. Dan itu termasuk dari kekurangannya. Kekurangan juga. Itu termasuk dari kekurangan. Kenapa? Dia punya kekurangan kok minder. Orang yang punya kelebihan kok sombong. Itu kekurangan. Kekurangan pada diri orang tersebut. Mestinya apa? Dia sadar ketika dia nggak bisa sesuatu, itu hal yang wajar. Kenapa? Tidak manusia itu dilahirkan mengerti. Nah, semua proses dengan belajar. Ketika dia belum mempelajarinya, ia pelajari, selesai, hilang kekurangan, bukan malah minder, malah menjauh. Orang itu kan nggak lahir pintar, nggak lahir ngerti. Bisa ngerti, bisa pintar dari mana? Belajar. Lah, berarti ketika dia memiliki sesuatu kekurangan tidak mengerti, ya, berarti dia kan belum mempelajari. Pelajari hal itu, selesai, hilang kekurangan yang kamu miliki itu. Bukan minder, malah kamu selamanya nggak tahu akhirnya. Sebaliknya, orang yang mengerti kemudian sombong, ini adalah orang yang salah. Dia punya kekurangan di situ berarti. Kenapa? Kalau dia ngerti, mestinya tidak patut sombong. Karena apa? Yang dia miliki daripada kelebihan itu dari pemberian Allah, bisa diberikan kepada siapapun dan bukan untuk alat kesombongan. Karena itu Nabi Musa diajarkan oleh Allah untuk apa? Untuk melihat kekurangan yang dimilikinya dengan kumpul dengan Khidir. Kumpulan Khidir. Karena saat itu Nabi Musa itu merasa yang paling hebat, yang paling mengerti dari segalanya. Tapi Allah ingin didik lewat dikumpulkan dengan Khidir. Setelah ketemu dengan Khidir, ikut. Tapi Khidir masih tiga
syarat. Apa syaratnya? Jangan bertanya sebelum waktunya. Good. Anak kecil dibunuh. Sama Khidir. Ya. Protes Nabi Musa. Nah, dikasih jawaban sama Nabi Musa. Tapi dia ngomongin, kan sudah aku bilang. Jangan bertanya sebelum waktunya. Jangan protes. Naik kapal. Kapal bagus-bagus dirusak. Kaget. Nabi Musa ngeliat, ini kapal bagus, kamu rusak. Kenapa? Aku sudah bilang, aku ingatkan, jangan kamu bertanya, jangan protes sebelum waktunya. Singgah ke satu desa. Ngelihat ada rumah mau rubuh. Dibenarkan sama Khidir. Supaya nggak rubuh rumah itu. Protes Nabi Musa. Tuh, kita ini datang ke sini nggak ada yang menjamu kita. Nggak ada yang mempersilahkan kita untuk singgah di rumahnya. Lah kenapa kamu benarkan rumah ini? Katanya Khidir, sudah 3 kali. Kamu tidak sabar. Sehingga kamu terburu untuk memprotes. Ini, itu, dan sebagainya. Karena aku sudah ngomong dari awal. Syaratnya jangan bertanya sebelum waktunya, jangan protes sebelum waktunya. Kamu sudah melakukan 3 kali sudah. Ini perpisahan aku dengan kamu. Nah, akhirnya apa? Dikasih alasannya. Kenapa ini aku bunuh? Kenapa kapal ini aku rusak? Kenapa rumah ini aku benarkan? Nah, alasannya dikasih. Lah, itu menggugah Nabi Musa bahwa ada sesuatu yang tidak dia ketahui yang dimiliki orang lain. Jadi apa? Kelebihan yang dimiliki Khidir yang tidak dimiliki Nabi Musa. Nah, itu diingatkan oleh Allah di dalam hal itu. Jadi kamu punya kelebihan, oke, kamu adalah Nabi, kamu Rasul, kamu mengerti segalanya. Tapi ada sesuatu yang tidak kamu ngerti tapi dimengerti orang lain. Nah, itu kan kelebihan. Nah, diajarkan. Makanya kalau dalam bahasa kitab yang biasa diungkap oleh orang-orang Hadramut, ulama-ulama Hadramut itu, terkadang kita bisa mendapatkan satu permasalahan di kitab kecil, bukan di kitab yang besar. Justru di kitab besar kita nggak menemukan. Kitab yang lebih besar, lebih panjang pembahasan di situ, tapi kita nggak menemukan di situ. Kita menemukannya di kitab yang kecil. Ya, jadi yujad fin nahar mala yujad fil bahar. Kita bisa menemukan sesuatu di kali, di sungai, yang sesuatu tidak kita temukan di laut. Sungai sama laut, luas mana? Laut luas. Segala macam ada, ikan dan sebagainya. Tapi ternyata ada yang di sungai, nggak ada di laut. Seluas itu, ya, sesempurna itu, ya, tapi ternyata nggak komplit, nggak lengkap. Ya, masih ada kekurangan. Yaitu apa? Dengan sesuatu yang ada di sungai yang nggak ditemukan di sana. Sama itu, ada orang punya kelebihan banyak, tapi pasti dia punya kekurangan. Kekurangan itu mungkin ada pada orang yang nggak punya kelebihan banyak, justru punya kekurangannya banyak, tapi kelebihannya ada di orang tersebut. Nah, intinya manusia itu kelebihan dan kekurangan itu harus saling melengkapi. Jadi intinya saling melengkapi. Terus bagaimana kita mengaplikasikan cara saling melengkapi dalam lingkup kecil, misal yang sudah menikah ini antara suami istri, kemudian satu keluarga antar saudara, ada adik kakak yang mungkin berbeda pendapat, kemudian lebih luas lagi sesama tetangga. Nah, ini bagaimana Ustaz, agar bisa saling melengkapi terus? Ya, mereka harus punya kesabaran, mereka harus punya wawasan, keilmuan, ya, sudut pandang yang luas, yang luwes. Tapi kalau mereka nggak punya kesabaran, nggak punya sudut pandang yang luwes, nggak bisa mengaplikasikan hal tersebut. Sehingga kekurangan ya terus kekurangan, kelebihan terus diunggulkan. Nah, itu keliru. Padahal kelebihan orang itu dibutuhkan untuk kekurangan orang lain, kekurangan orang lain dibutuhkan untuk yang punya kelebihan. Orang alim butuh siapa? Awam. Butuh orang jahil, orang yang nggak ngerti. Untuk apa? Diajarkan. Orang jahil butuh dari orang yang
alim. Untuk apa? Mempelajari. Nah, orang alim punya kelebihan, keilmuan, orang jahil punya kekurangan, tidak mengerti, tidak paham. Saling melengkapi, yang alim mengajarkan yang jahil belajar dari yang alim. Orang yang punya duit, punya harta, punya kelebihan dia dalam harta, dalam duit. Ada orang nggak punya apa-apa, kekurangan duit, kekurangan harta. Berarti apa? Orang yang kekurangan ini butuh dari orang yang punya harta, sehingga dia bekerja, bekerja, sehingga orang yang kaya tadi yang punya kelebihan membantunya dengan pekerjaan. Nah, itu kan saling melengkapi. Nah, seperti itu. Tapi kadang dalam hal ini kita, tapi dalam kehidupan nyata suami istri, kakak beradik, atau dalam bertetangga, nah itu yang kurang luas. Orang-orang itu kurang luas. Sudah terburu menstempel kekurangan itu dengan keburukan. Kelebihan dijadikan alat untuk kesombongan. Nah, itu yang salah dalam masyarakat kita. Jadi mungkin kita harus pandai-pandai memaklumi. Ya, pandai memaklumi kekurangan orang, dan menjadikan pelajaran buat kita untuk menjadi lebih sempurna dari kekurangan orang, dan hendaknya berbagi dengan kelebihan kita kepada orang. Luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita sudah mendapatkan wawasan dari guru kita bagaimana kita memanajemen apa yang kita miliki dari kekurangan kita, atau mungkin yang kita saksikan dari orang lain dari beberapa kelebihan mereka, sehingga terciptalah di situ saling melengkapi, baik lingkup kecil antara suami istri, kemudian yang sedikit luas antara kakak beradik dalam keluarga, mungkin juga anak dengan orang tua, sebaliknya juga orang tua dengan anak, atau mungkin yang lebih luas dalam bermasyarakat, sesama tetangga, sesama teman, dan juga beberapa kerabat lainnya. Dari situ insya Allah kita akan lebih terdidik, bisa memaklumi kekurangan orang lain, dan juga di sisi lain bisa memberikan kelebihan yang kita punya untuk membantu dan juga peduli dengan kekurangan orang lain. Baik, terima kasih Ustadz untuk kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa berikan panjang umur, kesehatan, bisa memberikan kita bimbingan terus, sehingga bisa nantinya senantiasa diridhai Allah. Amin, amin. Terima kasih untuk para pemirsa kantin atau kajian rutin bersama Habib, yang mana kali ini insya Allah akan kami tampilkan di hari Kamis seperti biasa jam 8 malam. Jangan lupa untuk terus memantau, dan yang belum subscribe segera subscribe, tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi yang penting dari channel YouTube Al Ibadat. Jangan lupa untuk terus like dan juga komen serta share, sehingga bisa lebih merata manfaat yang bisa kita dapatkan dari channel YouTube Majelis Al Ibadat. Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf bila ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.